Dalam budaya pernikahan Indonesia, bunga bukan sekedar dekorasi. Ia adalah simbol doa, cinta, dan harapan yang menyatu dalam setiap prosesi sakral. Dari wedding bouquet yang menemani langkah pengantin, hingga mahar dan standing flower yang memperindah pelaminan, setiap rangkaian membawa makna dan cerita tersendiri. Di setiap detailnya, ada sentuhan rasa dan keindahan yang tak tergantikan. Disinilah Poppies Florist hadir untuk memberikan brand floral design yang memadukan estetika, emosi, dan sentuhan artistik. Halo, aku Afna. Oke, aku Cut Mutia, biasa dipanggil Cut. Kita dari Poppies Flower Studio. Jadi apa sih? kita tuh udah dari Desember 2023. Jadi udah sekitar 2 tahun lebih sebulan lah ya. Nah awalnya itu kita bikin kita pengen beda gitu sama florist yang lain. Jadi kita bikin bunganya tuh di akrilik gitu, kayak fasadnya akrilik. Terus lama-lama merambat ke vas, ke buket, abis itu kita coba ke dekor juga. Tadinya dari dekor-dekor kecil, terus ke engagement, terus ke wedding juga kemarin. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Immersion Program UGM. Di sini kami membantu Poppies Florist untuk mengembangkan usaha bisnisnya, yang dimana inti usaha bisnisnya ini adalah florist. Florist di sini sekarang juga cukup berkembang di Indonesia, sehingga persaingannya cukup ketat. Sehingga terjadi beberapa permasalahan yang ditemukan di Poppies Florist ini. Di sini kelompok 9 membagi jadi 2 segmen penelitian. Yang pertama ada strategik, yaitu saya sendiri, Sabrian Syahrar Rashid, dan teman saya Satrio Adi Pradana, dan rekan saya Rifki Ridho Aziz. Segmen selanjutnya adalah di marketing, yaitu ada Nabila, Wahyudin, dan Aksa. Berdasarkan hasil interview yang sudah kami lakukan kepada kedua owner Poppies yang sudah kami perkenalkan di awal video tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa terdapat 2 permasalahan utama. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pengembangan bisnis, terkait dengan strategi pemasarannya yang memang masih belum terencana dengan baik, dan juga kegiatan operasional yang masih dijalankan secara business as usual, di mana di sini perlu ada pengembangan yang jelas serta perlu ada rencana pengembangan selama beberapa tahun ke depan, seperti itu. Dari segmen strategik, kami melakukan analisa dengan menggunakan frame. Kreativitas dan estetika florist terbukti memberikan diferensiasi produk dan nilai emosional bagi pelanggan. Namun, meskipun sulit ditiru karena berbasis pengalaman personal, prosesnya belum terstandarisasi dalam SOP sehingga berisiko terhadap konsistensi layanan. Relasi dengan supplier sudah mendukung kualitas bahan baku, tetapi belum menjadi keunggulan karena mudah dimiliki pesaing. Sistem pemasaran digital juga belum terintegrasi dan berbasis data sehingga masih berada pada competitive parity. Sementara itu branding dan visual telah diterapkan secara konsisten dan berpotensi menjadi keunggulan bersaing jangka panjang. Oke, dari sisi marketing, kami menggunakan brand equity theory untuk menganalisis kekuatan brand Poppies melalui 4 aspek utama. Yang pertama ada brand awareness. Apakah Poppies sudah dikenal luas di segmen menengah ke bawah atau masih terbatas pada segmen premium? Yang kedua, brand association, yaitu citra apa yang melekat pada Poppies. Apakah estetik, premium, atau mahal? Yang ketiga, perceived quality. Apakah ekspansi harga ke middle market berisiko menurunkan persepsi kualitas? Dan yang keempat ada brand loyalty. Apakah Poppies sudah memiliki pelanggan loyal atau masih didominasi oleh pembelian satu kali? Nah, dari 4 aspek ini menjadikan dasar kelompok kami dalam menyusun strategi pengembangan brand ke depannya. Berdasarkan dari analisis strategi yakni FRIO dan juga brand equity theory yang dikemukakan oleh kelompok kami merekomendasikan sebuah roadmap untuk 3 tahun mendatangnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan roadmap dari sisi marketingnya. 1, kami akan menentukan dual segmen, yakni segmen premium dan juga segmen middle market. Yang kedua, kita akan merencanakan sebuah konten-konten di media sosial. Yang ketiga, kita akan melakukan program loyalty ataupun program-program referral untuk existing customer dan juga new customer. Dan terakhir, kita tentunya akan Poppies Florist akan melakukan sebuah kolaborasi secara B2B, baik untuk PO, WO, dan juga mungkin acara-acara lainnya, Pak.
Dari sisi operasional, di tahun 2026 kita merapikan fondasi dengan menetapkan kapasitas produksi, mewajibkan SOP tanpa pengecualian, dan memastikan pembagian tugas yang jelas serta terukur. Masuk tahun 2027, kita meningkatkan kualitas pengelolaan dengan melakukan revisi SOP berbasis data, menetapkan KPI operasional, menerapkan pencatatan terpusat, serta mengurangi pekerjaan manual lewat sistem otomasi. Lalu di tahun 2028, fokus kita adalah stabil dan siap ekspansi, yaitu dengan melakukan standarisasi kualitas dan waktu kerja, mengalihkan pekerjaan non-inti, serta menyusun rencana pengembangan jangka menengah berbasis kapasitas dan risiko. Intinya, kita membangun sistem yang disiplin, efisien, dan siap tumbuh berkelanjutan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada program Immersion MBA UGM, khususnya kelompok 9, atas waktu, kerja keras, dan juga insight yang diberikan kepada kami. Dari presentasi teman-teman, kami tuh merasa sangat terbantu untuk ngelihat Popis dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih terstruktur sih. Banyak hal yang selama ini kami jalankan secara intuitif, tapi dari kalian bisa jadi dipetakan dengan jelas, baik dari sisi brand, pemasaran, sampai operasional di Popis. Kemudian insight-insight yang disampaikan juga sangat relevan dengan kondisi Popis saat ini, terutama terkait arah pengembangan bisnis ke depannya.